A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pripun kabari ayah bunda semuanya, anakku tercinta dan asatidah SDIT Mutiara yang kami banggakan dan semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah ya, untuk kesempatan pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan keempat ya. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita sampai di puncaknya nanti kita akan mendapatkan kemenangan ya, akan bertambah terus keimanan kita. Mendapatkan wahyu Lailatul Qadar gitu ya, seperti harapan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Tak lupa sholat dan salam semoga curah pada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang istiqomah ya bunda ya, karena dengan sarana media seperti ini adalah mungkin hal yang bisa kita gunakan untuk bisa kita lebih dekat dengan Allah ya, untuk mendekatkan diri kita pada keistiqomahan seperti itu. Dan ketika kita pandai untuk bisa meneladani Rasulullah ya, napak tilas beliau, kita akan mendapatkan pertolongannya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin, mendapatkan syafaat beliau. Ya bunda sekalian ya, untuk kesempatan kali ini mungkin sedikit ada menyampaikan tausiah nggih tentang muhasabah gitu nggih. Karena di bulan Ramadan ini identik dengan bulan menghisap diri kita gitu nggih. Dengan muhasabah ya, kita merenung ya, kita berpuasa, itu juga puasa lahir kita, juga puasa batin kita. Jadi kita bisa mengontrol fisik kita ya, untuk tidak makan dan minum ya. Tapi juga bisa mengontrol batin kita nggih, puasa batin kita dari perbuatan-perbuatan maksiat gitu ya. Hati yang kotor begitu nggih, itu bisa kita puasakan nggih. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat singkat tapi pahalanya sangat luar biasa nggih ya bunda nggih. Muhasabah itu ya bisa diartikan menghisap ya, menghisap diri kita menghitung amalan kita ya. Udah sebenarnya kita sudah layak enggak sih kita mau dimasukkan ke surganya Allah begitu nggih? Atau kita sudah layak belum ya? Atau kita sangat takut, was-was, cemas, harap-harap cemas begitu nggih, ketika nanti kita masuk di nerakanya Allah gitu ya, kita tidak akan sanggup gitu ya, kita tidak akan sanggup ya. Jadi kita sebagai manusia yang banyak khilaf, salah dan dosanya gitu ya, kita wajib menghisap diri kita ya, bermuhasabah, merenungi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini sampai Allah memberikan usia segini ini ya, apa saja yang masih belum kita lakukan, atau masih banyak sekali hal-hal yang masih harus kita tingkatkan begitu nggih. Jadi mengevaluasi diri kita dalam hal ketaatan, ketakwaan gitu ya, baik amal gitu ya, maupun dosa-dosa kita yang mungkin sekian hari, tiap hari kita bertambah terus begitu nggih. Jadi Allah itu menitipkan segumpal darah ya, hati ke dalam jiwa manusia ya. Jadi ketika dia berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, Allah kasih satu titik noda. Jadi noda-noda itu ketika kita tidak menghisap diri kita dengan istighfar, dengan zikir, dengan amalan-amalan baik, maka titik-titik itu akan semakin banyak gitu nggih. Jadi ketika kita berbuat buruk, ikutilah dengan perbuatan baik. Itu cara menghisap gitu ya. Seperti di surat Al-Anbiya ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatihim mu'ridun gitu ya. Jadi kita dianjurkan. Jadi ayah bunda dalam surat tadi ya, kita dianjurkan untuk menghisap diri kita nggih, di dunia ya. Kita berusaha untuk menghisap diri kita di dunia dulu biar nanti mendapatkan keringanan besok ketika kita dihisap di yaumil akhir. Adapun hal-hal yang bisa membuat kita diampuni Allah gitu nggih, yaitu banyak-banyak bertaubat gitu ya. Bertaubat yang paling gampang adalah dengan beristighfar gitu ya. Ada beberapa keutamaan beristighfar gitu ya. Yang pertama,
dengan beristighfar itu menjamin keturunan. Jadi kita mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang beruntung ya di dunia dan akhirat. Terus di antara keutamaan istighfar yang kedua adalah akan dilapangkan rezekinya gitu ya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Itu adalah bagian buah dari kita banyak berzikir ya, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga akan dilancarkan usahanya ya, dengan banyak beristighfar usaha kita akan dilancarkan oleh Allah ya, diberikan banyak kemudahan, diberikan jalan keluar gitu ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan usaha mencari rezeki gitu ya. Selanjutnya bagi yang sakit dengan banyak beristighfar Allah akan sembuhkan sakitnya, akan sembuhkan sakitnya. Jadi ketika kita sakit tidak hanya kita berobat ke dokter gitu ya, tapi secara psikologis kita banyak-banyak beristighfar ya. Secara spiritual kita akan mendekatkan diri kita pada Allah, banyak berdoa, banyak istighfar, insya Allah akan mudah mengangkat penyakit kita ya. Selanjutnya orang yang banyak beristighfar itu mendapatkan kemuliaan dari Allah.